Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Danan Wiaksa dengan NIM 41423120055 akan mempresentasikan perancangan prototipe lampu pintar pada toilet berbasis ESP32 dan database web-based. Ini adalah tugas besar 2 untuk perancangan basis microprocessor. Saya mulai. Latar belakang. Lampu dapat memberikan pencahayaan dalam area seperti jalan, rumah, dan area lain-lainnya yang membutuhkan penerangan. Dengan adanya lampu, membuat kehidupan dan kegiatan menjadi lebih aman dan nyaman bagi manusia. Listrik adalah sumber energi yang dibutuhkan bagi peralatan kelistrikan. Salah satunya lampu. Energi listrik adalah salah satu energi utama yang dibutuhkan untuk peralatan listrik. Dengan menggunakan energi listrik secara berlebihan juga dapat membuat bumi menjadi lebih panas. Oleh karena itu, kami atau saya ingin mewujudkan lampu pintar yang dapat menghemat energi yang dibutuhkan untuk lampu. Jadi, tujuan dari saya membuat proyek ini adalah untuk membatasi lampu untuk menyala pada area pabrik. Lanjut, lanjut ke komponen. Komponen rangkaian. Yang utama dan paling utama adalah ESP32, yaitu sebagai otak dari sensor-sensor sebagai inputnya, lalu outputnya adalah relay untuk nge-trigger ke lampu. Jadi microcontroller ESP32 ini adalah microcontroller yang murah, masuk murah, dan juga dapat diandalkan karena dia bisa mengintegrasikan WiFi dan juga Bluetooth. Jadi dengan adanya ESP32 ini kita bisa menginput dan juga bisa mengirimkan data di pos ke web base jika WiFi terhubung oleh internet. Jadi di sini adalah fungsi dari ESP32 adalah mengolah data, yaitu dari data input sensor microcontroller, sensor jarak akan masuk datanya ke si ESP32. Lalu juga dengan trigger analog input dari si sensor suara masuk ke ESP32. Jika kedua syarat itu terpenuhi, maka outputnya akan tertrigger. Lalu akan menyalakan relay, lalu relay dari NO menjadi NC, yaitu menyambung. COM-nya itu disambung ke 220. Jadi 220 itu nanti menyambung ke NO-nya itu ke lampu 220 juga. Jadi langsung menyala lampunya jika ada dua trigger tersebut terpenuhi. Lanjut. Ada sensor jarak. Tadi seperti saya bilang, sensor jarak ini berfungsi sebagai mendeteksi apakah ada manusia yang ada di kamar mandi tersebut. Sensor jarak ini memiliki memiliki uh, nama yaitu HCSR04. Dengan fungsi sensor jarak dengan menggunakan ultrasonik, jadi sensor ini memancarkan ultrasonik seperti kapal selam, seperti kerja sonar di kapal selam, jadi mengirimkan sensor ultrasonik, lalu diterima kembali oleh sensor jarak tersebut. Lalu akan diolah datanya, jaraknya dan diinput ke ESP32 melalui echo. Lanjut ke sensor suara. Sensor suara juga sama. Jadi menggunakan suara, ketika ada suara di dekat sensor suara ini, maka analog outputnya akan ke-trigger, memberikan data ke ESP32. Jadi hanya IO atau 10 untuk sensor suara ini. Beda dengan sensor jarak, ya bisa dapat memberikan analog digital output. Jadi bisa memberikan angka dari jarak yang ditentukan. Lalu yang menyambungkan ke lampu yaitu relay. Relay berfungsi sebagai pemutus sumber lampu yaitu bersumber 20 volt dengan bantuan trigger NONC pada relay yang dapat dari SP32. Jadi relay ini akan menyala ketika ada trigger dari ESP32. Ketika output dari ESP32 men-trigger ke relay
dan relay mendapatkan tegangan tersebut, maka relay akan berubah. Jika awalnya relay NO, akan berubah menjadi NC. Lalu sebaliknya, jika awalnya NC, lalu menjadi NO. Biasanya NO itu digunakan untuk menyambungkan suatu rangkaian. Jadi ketika syarat terpenuhi, rangkaian tersebut akan tersambung. Berbanding terbalik dengan NC. Jika NC dari awal itu adalah menyambung, tapi ketika ada trigger atau relay itu menyala, maka itu akan terputus. Biasanya NC digunakan untuk safety. Jadi ketika ada push button dipencet, ketika ada kegiatan yang tidak diinginkan, lalu relay akan berhenti atau membuat mesin mati. Lanjut ke kode program. Ini adalah kode program dari ESP32-nya. Pertama kita jelaskan, kita include dulu wire, wifi, wifi client, dan HTTP kliennya. Jadi kita masukkan library-library yang kita dibutuhkan, lalu jelaskan SSID-nya, yaitu wifi yang kita gunakan, yaitu ini adalah wifi saya dengan passwordnya. Lalu ada server name. Server name itu adalah tempat yang saya kirimkan, saya postkan data dari si SP32 dan diterima oleh server ini, yaitu https://my.id/test.php. Lalu ini API case value-nya itu fungsinya adalah untuk memberikan suatu ruangan. Jadi API ini adalah sebagai batasannya. Ketika si data ESP32 di post dan diterima oleh si web base tersebut, akan dicek terlebih dahulu apakah API-nya sama atau tidak. Jadi tidak data yang mentah atau yang berbeda diterima oleh begitu saja oleh web base. Jadi API ini fungsinya untuk memberikan pagar lah bahwa data tersebut benarkah yang dari SP32 yang saya kirim atau tidak. Lalu saya membuatkan string untuk mendefinisikan sensor name. Sensor name saya definisikan menjadi string adalah distance. Lalu sama dengan sensor location itu kamar mandi. Lalu definisikan echo pin 14, lalu trigger pin 27, lalu trigger pinnya 12. Ini mendefinisikan dari input sensor ke ESP32, yaitu D14, D27, dan D12. Lalu saya mendefinisikan max range-nya sebagai syaratnya, yaitu 300, dengan satuan integer. Lalu minimum range-nya adalah 0, dengan satu integer juga, long duration, dan distance. Lanjut ke void setup. Setup saya serial beginin. Itu serial point-nya. Terus dimulai dengan wifi begin. SSID yang kita masukkan tadi, wifi yang terhubung dengan SP32 akan dicek di connecting dengan delay, lalu dia akan memberikan titik serial print titik. Itu dia sedang memproses apakah wifi tersebut bisa tersambung oleh SP32 atau tidak. Jika iya, maka ESP32 akan memberikan feedback, yaitu connect to wifi network IP address, lalu IP address-nya itu IP lokal IP-nya dari si wifi tersebut. Lalu lanjut ke pin mode trigger pin output. Jadi trigger pin itu sebagai output, lalu trigger echo pin sebagai input, dan trigger pin 2 sebagai input juga. Di trigger pin 2 itu low. Lalu untuk output yang ke relay adalah D33. Lanjut ke void loop, yaitu perputarannya. Di trigger pin low. Di awalnya si trigger pin itu outputnya low, lalu ada delay microsecond itu 2, lalu trigger pinnya jadi high, dan delay microsecond-nya itu 10. Di lalu ini untuk dikalibrasi, untuk distance sensornya. Distance sensor dibagi dengan 58,2. Lalu jika distance sensor lebih dari atau sama dengan maksimum range, yaitu 300, dan distance sensor lebih dari minimum range itu, dan sama dengan dan juga
digital read trigger pin 2 sama dengan low. Itu akan mendeteksi tidak ada manusia. Jadi ketika eh, distance sensor yang mendeteksi kalau di sini tuh nggak ada manusia, tapi bukan hanya itu aja. Distance sensor itu akan mendeteksi ada manusia, tapi ketika ada suara, apakah benar ada nggak ada suara di situ? Ketika juga nggak ada suara, lalu si SP32 akan memberikan data, yaitu mendeteksi tidak ada manusia di sini. Tetapi atau else selanjutnya di lain dari syarat tersebut, maka si ESP32 akan memberikan output mendeteksi ada manusia. Nah, jika ada manusia, itu akan dijelaskan di if distance lebih dari distance itu lebih dari 0 dan distance sensor kurang dari 150, maka digital write-nya tiga-tiganya itu high. Berarti dia akan men-trigger si relay untuk menyala dan menyalakan lampu. Selagi menyalakan lampu, SP32 akan mengirimkan data ke web server, yaitu web client, web worker, client side maker, lalu ke HTTPS. HTTPS begin client server name. Server name itu tadi yang saya jelaskan, dan ada wks.my.id, lalu ke post masalah, post atau test.html. Lalu dia akan men-trigger, akan menerima dari data tersebut. Data tersebut yang dikirimkan adalah API ditambah API value, sensor ditambah sensor name. Sensor name itu yang tadi dijelaskan, API key value itu yang tadi didefinisikan di atas. Ya ini API value-nya, lalu dengan server name-nya, ini dan DWXnya, lalu dengan sensor name distance dan sensor lokasi kamar mandi. Jadi di sini ada tara lain dia API key-nya dijelaskan, lalu dengan sensor itu dijelaskan dan sensor name itu tadi itu sensor name itu adalah distance, lalu sensor lokasinya itu kamar mandi, lalu value satunya adalah string distance. String distance. Jadi diubah datanya ke string untuk si angka distance-nya. Value 2 itu juga string distance dan value 3 juga sama string distance. Karena hanya cuma satu yang digunakan sensornya, ini akan bisa dikembangkan dengan nambah 3 sensor. Lalu ketika sudah selesai, maka serial print HTTP request data, lalu print lagi HTTP, dan lalu selanjutnya adalah HTTPS post, HTTPS request data. Jadi dikirim dari SP32-nya ke server server base-nya itu, server name-nya. Ketika sudah akan delay 500, lalu lanjut lagi. Kalau misalkan si distance-nya itu tidak memenuhi syarat yang di atas, maka dia akan mati. Nah, ini untuk kode programnya. Di kode program untuk itu untuk ini untuk menerima, berarti ini tes.php. Pertama kita jelaskan dulu apa server name-nya, yaitu localhost. Lalu database-nya name-nya, lalu username dari si database. Karena ini penting, ketika username dan password dari si database tersebut salah, maka datanya tidak akan terhubung atau tidak akan bisa diinput. Lalu sekarang ada di API key value. API key value yang tadi disamakan dengan SP32 akan menerima apakah benar yang dikirim itu dengan API key value yang sama. Jika iya, maka akan selanjutnya. Maka akan lanjut ke uh, step selanjutnya. API key value sama dengan sensor, dollar lokasi, dollar value, nah, ini akan definisikan. Lalu ketika server menerima request method post yang dikirimkan oleh si SP32, dan jika si API key sama dengan API key yang di web base dengan API key yang dikirim sama, maka sensor akan menerima, si web base akan menerima dengan didefinisikan lagi dollar sensor dengan test input si sensor. Berarti ini distance, lalu lokasi itu sebagai kamar mandi, lalu value 1 itu sebagai distance, jauhnya distance, value 2 sama jauh distance, dan value 3 juga jauhnya distance.
Ketika sudah menerima dari si web base, berarti kan si SP32-nya sudah mengirimkan data dan diterima oleh web base. Lalu akan dibuatkan lagi ke insert sensor data. Tapi sebelum itu, kita cek dulu apakah benar si username dan password dan DB name itu benar adanya pada database tersebut. Jadi makanya kita di if connection itu sebagai dicek apakah username, server name, dan password dan DB name itu ada. Jika iya, maka lanjut ke insert into. Tapi jika beda, die, langsung berhenti. Jadi web base-nya langsung berhenti pada connection failed. Jadi tidak bisa lanjut. Jika bisa lanjut, langsung ke insert into. Jadi masukkan ke database namanya itu sensor data, dan si field-fieldnya itu ada sensor, lokasi, value 1 dan value 2, value 3, dengan value-nya, values yang dibutuhkan pada si field-field yang akan diisi adalah sensor, dollar lokasi, dollar value, dan value lanjutnya. Lalu ketika si connection itu true atau kekirim, si SQL-nya terkirim, maka akan keluar new record created successfully. Jadi akan diterima di web base-nya akan terlihat kalau new record created successfully. Jadi bisa diganti sesuai dengan keinginan. Tapi jika di input nyata ada error atau yang tidak pas ya, ketika field-nya itu di inputnya string padahal uh, datanya harusnya integer, maka itu akan error. Jadi keluarnya adalah error, SQL error. Lalu connection di close, jadi selesai. Ketika ada input, dan ketika selesai input, maka connection-nya di close. Lanjut, atau dia wrong API, wrong yang apa namanya, beda API yang dikirimkan oleh tadi. Jadi API yang dikirimkan nyata beda dengan API yang di web base. Itu bisa jadi error, jadi tidak ada input atau menerima data. Lanjut ke ini untuk tampilannya. Jadi di tampilannya ini kita definisikan lagi sama dengan server name-nya, DB name, lalu username dan password seperti yang tadi. Lalu di sini fungsinya adalah si database-nya untuk ditarik datanya. Tadi kan sebelumnya itu untuk diterima di get, dari post di get, lalu di sini juga sama di get, diambil datanya dari database, yaitu select ID, select sensor, select location, select value 1, value 2, dan value 3, dan reading time from sensor data order by ID, dibalik. Jadi paling kecil duluan. Paling besar duluan baru yang kecil. Lanjut, tabelnya dideklarasikan oleh tabel cell spacing. Lalu kolom-kolomnya ID, sensor, value, ya sama lah. Lalu di sini diambilnya, yaitu dia dengan while. Jadi for each gitu. Jadi kalau datanya diambil ada 5, berarti diambil 5. Kalau satu ya ambil satu. Row ID sama dengan row ID, jadi cuma didefinisikan aja. Row ID sama dengan row ID, row location sama dengan location. Lalu ketika sudah, tinggal di echo, jadi ditampilkan dengan TR, itu tabelnya, lalu TD sebagai row-row-nya tuh, field-fieldnya itu, dengan deklarasi sebagai dollar row ID. Sudah, lanjut semua, ditutup TR-nya dan result free, selesai. Dan connection close lagi. Jadi berarti data yang diambil sudah selesai. Lalu ini tampilan dari database-nya yang sudah di input. Ini real time, bisa dicek dari Walkme, terus bisa dilihat juga di web yang sudah saya upload ke internet, yaitu dengan wks.my.id. Jadi Walkme-nya dijalankan, lalu database-nya, lalu si web base-nya itu dibuka, dan si Walkme-nya coba diubah dari distance sensornya dan suaranya, terus ada datanya kan, pasti itu akan input ke dan atau masuk ke database ini. Jadi bisa langsung real. Sama juga dengan sensor yang sudah saya pasang di kamar mandi pabrik. Jadi ini bisa terus diupload. Lalu ini tampilan dari lampunya. Ini saya ambil coba di lampu ruangan saya. Lampu ruangan saya di pabrik.
Lalu ini untuk prototipenya. Jadi saya coba distance sensor sama suaranya, sensor suaranya itu didekatkan, lalu saya coba matikan, lalu lampunya menyala. Lalu beberapa detik ketika saya lepas, lampunya mati sendiri. Kesimpulannya, simulasi ini dapat menjalankan lampu seperti yang kami inginkan, tetapi penempatan sensor harus tepat karena saya coba di atas kamar mandi tersebut gagal karena sensor tersebut tidak bisa membaca terlalu jauh, lalu sensor suaranya eh, tidak apa ya, tidak cekatan, tidak. Jadi suara yang harus teriak dulu baru bisa men-trigger sensor suaranya. Jadi untuk menaruh di kamar mandi pabrik itu menurut saya masih kurang pas. Lalu saya kepikiran eh, pada prototipe selanjutnya nanti akan saya ubah ke kunci. Jadi ketika kamar mandi dikunci, yaitu menggunakan sensor proximity untuk trigger kalau ada besi yang kena ke sensornya, itu akan menyalakan lampu. Jadi ketika pintu ditutup, lalu eh, slot kunci dinyangkutkan, itu akan menyalakan lampu. Dan ketika itu dibuka, lampunya akan otomatis mati. Seperti itu lebih baik digunakan daripada menggunakan sensor distance. Bisa memang menggunakan sensor distance, tapi harus tepat penempatan di sensor distance dan juga sensor suaranya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.